Baik, terima kasih waktu ya. Sob, baik, kita akan membahas mengenai perawan itu ya, Sob ya. Di mana Sob di situ dikatakan bahwa Tuhan meminta perawan? Nggak ada, Sob. Justru saya itu tanya sama kamu. Pertanyaanmu kan dari tadi udah saya mau saya jawab, tapi pertanyaanmu tereme-teme. Pertanyaanmu, bagaimana cara Tuhan mengetes seorang tuh perawan atau tidak? Nah, udah keok sini. Sob, saya justru pengen kamu baca itu Bilangan pasal 31 itu. Di mana di situ Tuhan meminta perawan untuk diri dia? Mana? Coba bacakan dulu. Bacakan satu perikop secara utuh, Sob. Aduh, uncup. Lalu kamu menyerang ayat tersebut, ya, menyerang ayat tersebut bahwa itu adalah satu kekejian bla bla bla. Sob, kamu lupa, Sob, bahwa ayat-ayat tersebut itu direkam oleh Quranmu. Gimana sih, Ucup? Baik, saya kasih kamu contoh. Kamu menyerang Alkitab, kamu menyerang Quranmu sendiri. Kita buka Quran dari mulai surat Al-Maidah ayat yang ke-20. Kita mulai ya, Sob ya. Perhatikan, Sob. Lihat ini. Al-Maidah ayat 20, ya. Perhatikan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Dan ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka. Dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain." Baca 21-nya. Perhatikan. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang ditentukan Allah bagimu. Nih Sob, kamu meledek mengatakan, lihat nih Tuhanmu menyuruh membantai orang-orang Amalek, penduduk asli Palestina, orang-orang Kanaan. Sob, yang menyuruh ini Tuhanmu, Sob. Hai kaumku, masukilah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang. Ya, nih, jangan kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Kamu ngeledek Alkitab, kamu ngeledek Quranmu sendiri. Nih. Kalau kamu bilang, lihat nih, Tuhanmu menyuruh memasuki tanah orang. Di situ ada musuh-musuh, ada orang Amalek, ada orang ini disuruh membantai. Lah terus gimana kamu jelasin Quranmu ini, Sob? Ketika Allah menyuruh Musa memasuki tanah Al-Quds, yaitu tanah Palestina, yang ditentukan Allah bagi mereka. Kenapa di sini dikatakan jangan kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh? Disuruh diapain musuhnya, Sob? Disuruh sayang, gitu, Sob. Udahlah, Sob. Sudah saya bilang, Sob. Makanya kita ini punya yang namanya perjanjian baru. Makanya, Sob, yang lama telah usang, ya, yang baru sudah datang. Bukankah Rasul Paulus sudah menjelaskan, Sob, bahwa hukum Taurat itu mematikan, Sob. Tetapi yang datang sekarang ini adalah kasih karunia. Makanya Sob, orang Kristen itu, Sob, cerminannya adalah kasih karunia. Sedangkan di dalam perjanjian lama, Sob, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya Sob, sekarang itu sudah datang suri tauladan yang baik. Makanya nggak ada, Sob, dalam Alkitab Musa adalah suri tauladan. Ada? Nggak ada. Coba siapa yang bilang dalam Kristen Musa adalah suri tauladan, Salomo adalah suri tauladan? Nggak ada. Mereka itu digambarkan orang-orang yang melakukan kesalahan juga. Makanya satu-satu contoh, ya, satu-satunya suri tauladan yang baik, contoh yang sempurna adalah anaknya sendiri. Begitu, Sob. Nah, inilah gambaran manusia yang sejati. Makanya Yesus digambarkan di dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab ibarat seperti Adam. Dia itu memang Adam yang kedua, Sob. Adam yang pertama itu kan gagal, jatuh dalam dosa. Keturunan Adam juga gagal, jatuh dalam dosa. Makanya datang Adam yang kedua, manusia yang baru.
Gitu loh. Adam yang pertama gagal melakukan dosa, Adam yang kedua berhasil tidak melakukan dosa. Dan inilah yang harus kita contoh. Kenapa kamu tidak mau? Malah nyontohnya Muhammad. Akhirnya kamu nyium batu ke Arab. Muncul. Ya, satu putaran lagi ya, satu putaran lagi. Silakan. Udah mau kabur. Enggak, saya ada mau pergi. Ada mau pergi saya, Sob. Oh, ada mau pergi. Ya. Ada mau kerja saya, Sob. Ya. Lalu jawabannya 32 perawan Ya, itu silakan tadi utarakan dulu. alasannya bukan untuk Tuhan. Baca kitabmu ya. Ya. Nih ya. Nih, 32 gadis perawan. Musa menyerahkannya untuk bagian untuk Tuhan kepada Eleazar. Kan gitu. Sesuai nih. Sesuai perintah Tuhan kepadanya. Tuh, Tuhan minta perawan. Kayak gimana jawabannya kagak ada. Malah aku yang dituduh katanya ya kagak baca. Ternyata rupanya kau yang kagak baca. Gimana sih, Dis? Gak ada jawabannya 32 perawan. Kenapa Tuhanmu ya minta perawan? Kenapa Yesus minta perawan? Kenapa? Buat apa Yesus? Kan gitu. Yesus yang belum jadi manusia, ya, yang di perjanjian lama. Oh, katanya perjanjian lama nih kalau diledek Islam, kata Edis, berarti meledek Tuhannya. Lalu bawa Quran surah Al-Maidah ayat 20. Gak ada di Al-Quran itu, ya Tuhan minta perawan. Gak ada. Jadi, jangan kau tuduh, ya, di perjanjian lama itu adalah Tuhan dalam Quran. Itu Tuhan kamu, Yesus yang minta perawan. Kalaunya Tuhannya Al-Quran kagak pernah minta perawan kayak Tuhanmu. Buat apa coba? Artinya apa Tuhan perjanjian lama? Bukan Tuhan perjanjian baru. Jangan kau cocok logi pakai Al-Maidah 20 dan 21. Nggak cocok. Nggak, karena nggak ada ya. Tuhan dalam Quran itu minta perawan kayak Tuhanmu. Nggak ada. Aduh. Jadi jangan kau cocok logi. Ya, sampai sekarang ya, sampai Edis ya mau kabur kagak terjawab ini 32 perawan. Alasannya mau kerja. Bayangkan kayak gitu. Alasannya mau kerja tapi nggak apa-apa. Karena saya pun juga sering bila ke tempat Edis ya, saya mau optis ya sudah nggak apa-apa gitu. Nanti bisa disambungkan gitu. Kita hargai aja tentang masalah itu ya kawan-kawan. Oke, nah. Mungkin untuk masalah seperti apa lagi yang kamu katakan memang sudah habis, kita itu sudah bahas gitu. Untuk akhlak Nabi Muhammad aja kamu nggak bisa bantah lagi. Ya, 900.000 berapa gitu. Sebelum 1 juta kurang 2 hadis. 2 hadis jelek menurut Edis ya. Hampir 998-nya itu akhlak Nabi yang baik. Ya, yang dibawa palsu pula. Yang dibawa palsu pula oleh Edis. Ngakak saya. Aduh, jadi Edis baca kitabmu ya, yang minta perawanmu, yang perawat itu Tuhan. Ngapain Yesusmu minta Tuhan? Padahal kan dia belum minta perawan. Padahal kan dia belum jadi manusia toh. Kan gitu, ngapain dia minta perawan? Tuhan perjanjian lamamu itu ya. Katanya Yesus yang belum jadi manusia. Sebelum jadi manusia. Lalu kata Paulus ya. Paulus lagi dibawa Edis. Mau ditumbalin Edis. Paulus itu pembangkangnya Yesus. Gimana enggak membangkang? Ya. Yesus mengatakan selama langit dan bumi ada, 1 iota pun dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Tiba-tiba Paulus mengatakan Yesus itu telah batalin Taurat. Di Efesus 2 nomor 15 kata Paulus Yesus telah membatalkan Taurat. Sedangkan Yesus mengatakan tidak pernah batal, tidak pernah tiada Taurat itu. Ya, selama langit dan bumi ada. Makanya ku bilang kalau kau mau bahas ke Paulus mencret nanti.
Karena apa? Paulus itu pembangkangnya Yesus masalahnya. Lebih baik kau nggak usah tambah masalah lah samaku. Kalau kau bawa-bawa Paulus, tambah banyak masalahmu nanti kutanyakan. Nanti kalau mau bahas Paulus next time ya, kamu juga kan mau op. Ya udah, silakan tanggapan kamu. Baik, kita 2,5 menit ya, penutup ya. Ya, tutup. Oke, Close baik. lah. 2,5 menit. Baik, siapa dulu? Saya dulu ya. Saya dulu atau kamu dulu, Sud? Saya dulu, Silakan. baik. Oke, baik. 2,5 menit ini akhir, teman-teman, penutup. Baik, jadi begini ya, teman-teman.